Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras rumah adalah wajah utama dari tempat tinggal kita. Disinilah tamu pertama kali menilai, tetangga menatap, dan dari sinilah energi keluar serta masuk ke dalam kehidupan kita. Dalam Islam, rumah bukan sekadar tempat beristirahat, tetapi juga menjadi sumber ketenangan, perlindungan, dan keberkahan bagi seluruh penghuninya. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan di teras rumah justru bisa menjadi sebab hidup terasa berat, hati gelisah, dan rezeki seolah sulit menghampiri. Teras adalah titik peralihan antara dunia luar dan dunia dalam. Apa yang ada di teras seringkali mencerminkan bagaimana kondisi batin penghuninya. Jika teras dibiarkan kotor, berantakan, dan tidak terurus, maka secara perlahan suasana rumah pun akan ikut terasa sempit dan pengap. Banyak orang rajin membersihkan bagian dalam rumah, tetapi lupa bahwa yang pertama kali dilihat setiap kali keluar dan masuk adalah teras itu sendiri. Pantangan pertama yang sering dianggap sepele adalah menjadikan teras sebagai tempat menumpuk sampah. Sampah yang dibiarkan di dekat pintu masuk rumah bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga mengundang serangga, tikus, dan berbagai sumber penyakit. Lebih dari itu, sampah yang menumpuk adalah simbol dari penundaan, kemalasan, dan energi negatif yang tidak pernah dibersihkan. Rumah yang rezekinya terasa seret seringkali diawali dari kebiasaan kecil seperti ini. Secara psikologis, melihat sampah setiap hari akan mempengaruhi suasana hati. Tanpa sadar, pikiran menjadi lebih berat, emosi lebih mudah terpancing, dan semangat pun perlahan menurun. Sebaliknya, rumah yang terasnya bersih dan lapang akan memberikan kesan tenang, rapi, dan terbuka terhadap hal-hal baik. Orang yang datang pun merasa nyaman, dan hubungan sosial lebih mudah terjalin. Pantangan kedua adalah teras yang jarang disapu dan dibiarkan berantakan. Debu, daun kering, puntung rokok, dan kotoran kecil yang menumpuk seakan menjadi salam pertama setiap pagi. Padahal pagi adalah awal dari rezeki harian. Ketika hari dimulai dengan pemandangan yang kacau, maka pikiran pun ikut kacau. Tanpa disadari, kekacauan kecil ini bisa mempengaruhi cara seseorang bekerja, berbicara, dan mengambil keputusan. Teras yang rapi tidak harus mewah. Cukup lantai bersih, barang tertata, dan tidak ada benda yang berserakan. Karpet kecil yang bersih, keset yang rapi, dan lantai yang tidak kusam sudah cukup untuk menciptakan suasana lapang. Dari hal sederhana inilah ketenangan muncul. Dan ketenangan adalah pintu awal datangnya keberkahan. Pantangan ketiga adalah membiarkan sandal dan sepatu berserakan. Alas kaki yang tidak tertata bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mencerminkan ketidakteraturan dalam kehidupan. Sandal yang terbalik, sepatu berdebu, dan alas kaki yang menumpuk sembarangan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman bagi tamu maupun penghuni rumah sendiri. Dalam banyak budaya, keteraturan alas kaki adalah bentuk penghormatan terhadap rumah dan orang yang datang. Sandal yang tertata rapi seolah mengatakan bahwa rumah ini dijaga, dihargai, dan siap menerima kebaikan. Sebaliknya, alas kaki yang semrawut menciptakan kesan asal-asalan dan kurang peduli pada detail kecil. Padahal seringkali masalah besar dalam hidup berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Pantangan keempat adalah menaruh barang rusak atau rongsokan di teras. Kursi patah, sepeda rusak, kipas angin mati, atau barang elektronik tua yang sudah tidak berfungsi seringkali diletakkan di teras dengan alasan sementara. Namun yang disebut sementara sering berubah menjadi bertahun-tahun. Barang rusak adalah simbol stagnasi. Ia tidak berfungsi, tetapi tetap dipertahankan. Teras yang dipenuhi barang rusak menciptakan energi macet. Secara visual terasa berat, secara batin pun menekan. Kebiasaan menyimpan barang tak berguna mencerminkan sulitnya melepaskan masa lalu atau hal-hal yang sudah tidak membawa manfaat. Padahal ruang kosong adalah undangan bagi datangnya hal baru. Ketika teras dibersihkan dari barang mati, hidup pun terasa lebih ringan dan terbuka. Pantangan kelima adalah menaruh cermin retak atau pecah di teras. Cermin adalah pemantul cahaya dan citra diri. Namun ketika cermin dalam kondisi rusak, pantulan yang dihasilkan pun tidak utuh. Cermin retak seringkali menciptakan rasa tidak nyaman, bahkan tanpa disadari bisa mempengaruhi suasana hati siapa saja yang melihatnya. Secara simbolis, cermin pecah mencerminkan masalah yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Luka batin, kekecewaan,
dan harapan yang patah seolah terus diingatkan setiap kali mata memandang. Teras seharusnya menjadi tempat menyambut, bukan mengingatkan pada hal yang menyakitkan. Mengganti cermin rusak dengan tanaman hijau atau hiasan sederhana jauh lebih menenangkan dan layak untuk menyambut kebaikan hidup. Pantangan keenam adalah membiarkan pot tanaman mati tetap berada di teras rumah. Tanaman hidup melambangkan pertumbuhan, kesegaran, dan harapan. Namun ketika tanaman dibiarkan layu, kering, atau mati tanpa pernah dicabut maupun diganti, suasana teras pun ikut terasa muram. Batang yang menghitam, daun yang rontok, dan tanah yang kering seperti menggambarkan semangat yang memudar dan kehidupan yang mandek. Banyak orang merasa sayang untuk membuang tanaman mati, padahal mempertahankannya justru menambah beban visual dan batin. Teras yang dipenuhi pot mati seolah mengirim pesan bahwa tidak ada perhatian dan perawatan. Padahal merawat satu tanaman kecil yang tumbuh subur jauh lebih baik daripada memajang banyak pot mati yang hanya menjadi pajangan tak bernyawa. Ketika teras kembali hijau dan segar, hati pun ikut terasa hidup dan terbuka. Pantangan ketujuh adalah membiarkan lampu teras mati dan tidak segera diganti. Lampu adalah simbol penerang, harapan, dan rasa aman. Teras yang gelap karena lampunya padam seringkali memberi kesan rumah kosong, tidak ramah, dan kurang terawat. Secara psikologis, suasana gelap di depan rumah bisa membuat penghuni malas keluar dan enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lampu yang mati berhari-hari juga mencerminkan kebiasaan menunda. Menunda mengganti lampu kecil sering beriringan dengan menunda urusan hidup yang lebih besar. Padahal cahaya, sekecil apapun, mampu mengubah suasana. Lampu teras yang menyala dengan terang dan lembut menciptakan rasa aman, nyaman, dan keterbukaan. Dalam terang itulah langkah-langkah kebaikan lebih mudah menemukan jalan masuk. Pantangan ke-8 adalah meletakkan sapu dengan posisi terbalik atau sembarangan di teras. Sapu adalah alat untuk membersihkan, tetapi jika diletakkan dengan cara yang tidak pantas, justru menciptakan kesan malas dan semrawut. Kepala sapu yang berada di atas, bulu yang kotor terlihat jelas, atau sapu yang bersandar sembarangan akan mengganggu keseimbangan visual teras. Walaupun tampak sepele, kebiasaan kecil seperti ini mencerminkan sikap terhadap kebersihan dan keteraturan hidup. Teras yang dipenuhi sapu kotor bisa menularkan rasa sumpek dan berat pada penghuni rumah. Menyimpan sapu dengan rapi, membersihkannya secara rutin, atau meletakkannya di tempat khusus adalah bentuk kesiapan membersihkan hidup dari hal-hal yang menghalangi kebaikan. Pantangan ke-9 adalah menjadikan teras sebagai tempat menggantung jemuran. Pakaian basah, handuk lusuh, kaos kaki, dan pakaian dalam yang bergelantungan di teras membuat wajah rumah terlihat kumuh dan lembab. Teras kehilangan fungsinya sebagai tempat menyambut tamu dan energi baik. Siapapun yang lewat akan langsung menangkap kesan kelelahan dan kekacauan. Secara estetika, jemuran di teras menghilangkan wibawa rumah. Secara batin, kelembaban dan bau pakaian basah bisa mempengaruhi suasana hati penghuni. Jika memang terpaksa menjemur di teras, lakukan hanya sebentar dan pastikan tidak terlihat dari luar. Lebih baik menciptakan area jemur tersembunyi meski sederhana daripada membiarkan teras menjadi etalase kelelahan hidup. Pantangan ke-10 adalah membiarkan hewan liar bersarang di teras. Sarang laba-laba di sudut, tikus yang bersembunyi di pot, atau kucing liar yang tidur di keset sering dianggap hal kecil. Namun seiring waktu, kehadiran hewan liar menciptakan kotoran, bau, dan rasa tidak aman. Secara simbolis, ini mencerminkan kekacauan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Teras yang jarang dibersihkan akan mudah dikuasai oleh hal-hal tak diinginkan. Membersihkan sarang, menyapu sudut-sudut, dan memastikan teras selalu terawat adalah bentuk penjagaan diri dan keluarga. Lingkungan yang bersih menciptakan ketenangan batin. Dan dalam ketenangan itulah keberkahan lebih mudah singgah. Pantangan ke-11 adalah meletakkan kursi kosong yang jarang digunakan. Kursi yang berdebu, rusak, atau tidak pernah diduduki menciptakan kesan sepi dan hampa. Kursi sejatinya adalah simbol penerimaan dan kebersamaan. Namun jika dibiarkan kosong dan tidak terawat, kursi justru memancarkan pesan penolakan dan ketidaksiapan menerima kehadiran orang lain. Teras yang terlalu penuh kursi juga membuat ruang terasa sempit dan menekan. Lebih baik 1 atau 2 kursi yang benar-benar nyaman dan sering digunakan daripada banyak kursi yang hanya menjadi beban. Kesederhanaan yang dirawat dengan baik justru
membuka ruang bagi kedamaian dan hubungan yang hangat. Pantangan ke-12 adalah teras yang tidak memiliki tanda penyambut sama sekali. Teras yang kosong, polos, dan dingin tanpa keset, tanpa tanaman, atau tanpa sentuhan kecil seringkali memancarkan kesan tertutup dan kaku. Padahal teras adalah tempat pertama yang memberi rasa pada siapapun yang datang, termasuk pada diri kita sendiri setiap kali pulang ke rumah. Keset bersih di depan pintu bukan hanya berfungsi membersihkan kaki, tetapi juga simbol kesiapan menyambut. Tanaman kecil di sudut teras memberi kesan hidup dan segar. Hiasan sederhana yang tertata rapi menciptakan kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan. Rumah yang sederhana namun ramah seringkali terasa lebih nyaman dan lebih sering didatangi daripada rumah besar yang dingin dan kaku. Pantangan ke-13 adalah menaruh tulisan atau kalimat kasar di teras rumah. Peringatan seperti awas anjing galak, dilarang minta-minta, atau jangan parkir di sini yang ditulis dengan huruf besar dan nada mengancam mungkin dimaksudkan untuk menjaga ketertiban. Namun kata-kata keras tersebut justru memancarkan energi penolakan dan ketegangan. Kata-kata memiliki daya. Tulisan yang ditempel di depan rumah bukan hanya dibaca oleh mata, tetapi juga dirasakan oleh hati. Kalimat yang kasar membuat rumah tampak angkuh dan tidak bersahabat. Padahal bisa jadi yang lewat adalah tetangga yang ingin bersilaturahmi atau seseorang yang membawa peluang baik. Mengganti kalimat keras dengan kata yang lebih santun adalah bentuk menjaga kehormatan rumah. Pantangan ke-14 adalah membiarkan air menggenang di teras atau talang air bocor tanpa diperbaiki. Genangan air menciptakan kesan lembab, kotor, dan tidak nyaman. Selain menjadi sarang penyakit, air yang mengendap juga mempengaruhi suasana batin penghuni rumah. Lantai yang becek membuat orang enggan melangkah dan malas beraktivitas. Secara simbolis, air yang tidak mengalir mencerminkan energi yang tersendat. Masalah kecil yang dibiarkan menggenang lama-lama akan menumpuk dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Memperbaiki talang bocor, meratakan lantai, dan memastikan air mengalir dengan baik adalah bagian dari ikhtiar menjaga kelancaran hidup. Rumah yang kering dan bersih terasa lebih lapang dan ringan. Pantangan ke-15 adalah tidak pernah membiasakan diri mengucap salam dan membaca doa di teras. Teras adalah tempat kita melangkah keluar dan kembali pulang. Namun banyak orang keluar rumah tanpa doa dan masuk rumah tanpa salam. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi berdampak besar pada suasana batin dan spiritual rumah. Mengucap salam saat masuk rumah dan membaca doa saat keluar rumah adalah bentuk kesadaran bahwa hidup selalu berada dalam penjagaan Allah. Kebiasaan ini menanamkan rasa aman, tenang, dan tawakal. Rumah yang sering disentuh dengan doa akan terasa lebih hidup dan hangat. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini pun akan membawa nilai ketenangan dalam hidupnya. Teras rumah sejatinya bukan hanya bagian luar bangunan, tetapi pintu awal dari rasa aman dan ketenangan. Dari teraslah kesan pertama terbentuk. Apakah rumah ini menghadirkan kedamaian atau justru menimbulkan kegelisahan? Menjaga teras tetap bersih, rapi, dan penuh perhatian bukan sekadar soal keindahan, melainkan bentuk ikhtiar menjaga hati dan kehidupan. Namun seindah dan serapi apapun teras rumah kita tetap harus sadar bahwa rezeki, hidup, dan mati sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah. Takdir tidak bisa dipaksa dan rezeki tidak bisa diminta datang sebelum waktunya. Tetapi bukan berarti manusia hanya pasrah tanpa usaha. Justru melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat baik, kita menunjukkan kesungguhan dalam menyambut ketetapan terbaik darinya. Ikhtiar yang dilakukan dengan hati bersih dan niat lurus tidak pernah sia-sia. Membersihkan teras, merapikan sandal, mengganti lampu yang mati, atau mencabut tanaman yang sudah kering mungkin terlihat remeh di mata sebagian orang. Namun justru dari hal-hal kecil itulah disiplin hidup terbentuk. Dari perhatian terhadap detail sederhana itulah karakter seseorang dibangun, perlahan namun pasti. Banyak orang menunggu perubahan besar untuk memperbaiki hidup, menunggu rezeki besar datang agar semangat kembali menyala. Padahal perubahan besar hampir selalu diawali dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Teras yang bersih setiap pagi memberi pesan pada diri sendiri, bahwa hari ini layak dijalani dengan sungguh-sungguh. Teras yang rapi setiap sore memberi rasa pulang yang menenangkan setelah lelah beraktivitas seharian. Ketika rumah terasa nyaman sejak dari depan, hati pun lebih mudah tenang. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan langkah hidup terasa lebih terarah.
Dalam suasana batin yang tenang, seseorang akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimiliki, lebih lapang dalam menerima ujian, dan lebih kuat menghadapi keterbatasan yang ada. Ketenangan batin adalah rezeki yang sering diremehkan. Padahal dari ketenangan itulah lahir keputusan yang bijak, tutur kata yang lembut, dan sikap yang tidak tergesa-gesa. Rumah yang terawat, terutama bagian terasnya, membantu menciptakan ketenangan itu secara perlahan namun konsisten. Setiap kali melangkah keluar rumah, hati terasa siap. Setiap kali pulang, jiwa terasa disambut. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau harta berlimpah. Seringkali ia datang dalam wujud kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun, anak-anak yang tumbuh dengan akhlak baik, atau kesempatan kecil yang datang tepat pada waktunya. Rumah yang dijaga dengan penuh perhatian akan memancarkan energi penerimaan. Dan energi inilah yang seringkali membuka pintu-pintu kebaikan tanpa disangka-sangka. Ada orang yang merasa hidupnya berat, padahal masalahnya bukan pada kurangnya usaha besar, melainkan pada kebiasaan kecil yang terus diabaikan. Lingkungan yang berantakan perlahan membentuk pikiran yang kacau. Sebaliknya, lingkungan yang tertata membantu pikiran menjadi lebih teratur. Teras yang bersih dan rapi membantu kita memulai dan mengakhiri hari dengan perasaan yang lebih damai. Mulailah dari hari ini, tidak perlu menunggu rumah besar, halaman luas, atau hiasan mahal. Cukup dengan menyapu teras secara rutin, merapikan barang-barang yang tidak perlu, dan menjaga kebersihan dengan ikhlas. Biasakan mengucap salam saat masuk rumah dan membaca doa saat melangkah keluar. Jadikan teras sebagai ruang transisi yang penuh kesadaran, bukan sekadar tempat berlalu lalang tanpa makna. Ketika ikhtiar kecil dilakukan dengan konsisten, Allah Maha melihat kesungguhan hambanya. Tidak ada usaha yang luput dari pengawasannya, sekecil apapun itu. Dan pada waktu yang paling tepat, Allah akan membukakan jalan rezeki dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bisa jadi melalui pertemuan sederhana, peluang yang tampak biasa saja, atau ketenangan hati yang membuat hidup terasa cukup. Bisa jadi rezeki itu datang dalam bentuk terhindarnya kita dari musibah, diselamatkannya keluarga dari pertengkaran besar, atau dijauhkannya rumah dari penyakit dan kesempitan. Semua itu adalah nikmat yang sering tidak disadari, padahal nilainya jauh lebih besar daripada sekadar materi. Mari kita rawat rumah kita, dimulai dari terasnya. Karena dari sanalah kesan pertama tercipta, energi pertama mengalir, dan niat baik pertama kali diteguhkan. Teras yang terjaga adalah cerminan hati yang ingin hidup lebih tertata dan lebih dekat pada ketenangan. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan menjadi sebab datangnya ketenangan, keberkahan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Semoga rumah kita menjadi tempat yang menenangkan bagi penghuninya, ramah bagi tamunya, dan terbuka bagi segala bentuk kebaikan yang Allah tetapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.